Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Aum Swastiastu. Minangkani atur hambuka wenganing wicara, enjang niki kula pun mohan tansah ngaturaken wilujeng pinanggih kalih kanal kula, kanal Ki Mohan Channel. Juga adik-adikku penggiat pertanian dari berbagai saka yang selama ini tetap stay tune dan sudah menirukan teknik Ki Mohan. Saya ucapkan selamat bergabung kembali pada kanal Ki Mohan. Pagi ini di sela-sela kegiatan Ki Mohan yang pagi ini tadi harusnya Ki Mohan agendanya mengambil pupuk, membeli pupuk untuk persiapan pemupukan jeruk, tapi lagi-lagi Mas Kurdi mengajak Ki Mohan syuting untuk membuat video tentunya demi menjawab pertanyaan dari adik-adikku pramuka. Mudah-mudahan nanti pertanyaan kalian semua yang Ki Mohan jawab bisa entah sedikit banyak adik-adikku, saya ulang-ulang, entah sebutir bayem saja bisa menjadikan ilmu. Di sini Ki Mohan tidak bermaksud menggurui, tidak. Ki Mohan ini hanyalah seorang petani. Ki Mohan bukanlah YouTuber. Tentunya apa yang saya uraikan, apa yang Ki Mohan sampaikan selama ini itu berdasar praktek yang sudah Ki Mohan lakukan. Dan ini juga saya penasaran Mas Kurdi tadi mengajaknya itu, pertanyaannya bagaimana Mas Kurdi? Ada kok. Ada, catatannya ada. Oh iya. Ini ya, ada 4 pertanyaan ini ya? Iya. Oh iya. Ini tadiku ya. Terima kasih. Ini suatu bentuk keseriusan kalian menyimak kanal Ki Mohan gitu ya. Bentuk serius kalian ini. Saya yakin itu Bapak bahkan beberapa hari kemarin Mas Kurdi sampaikan, Ki, jam tayang videonya melebihi yang diminta untuk persyaratan. Berlebih-lebih Ki. Loh, berarti artinya kan disemak secara sungguhan. Ya, itu. Ki Mohan seneng. Disemak aja seneng Ki Mohan. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ini dari adik-adik kepramukaan ini. Yang pertama, Ki, untuk penggunaan kapur dolomit harusnya digunakan di tanah yang posisinya bagaimana? Pertanyaan yang sangat bagus. Adikku, jempolan. Penggunaan kapur dolomit harusnya digunakan di tanah yang posisinya bagaimana? Begini adik-adikku ya. Ini berarti mengenai tanah nih, berarti mengenai persiapan lahannya. Ya, persiapan lahan yang untuk ditanam jeruk itu ya. Gini. Kenapa Ki Mohan selama ini mengatakan bikinlah drainase yang dalam dan yang lebar itu supaya pH tanahnya itu akan normal. Kalau dengan bahasa Jawa, dengan bahasa petani di tempat Ki Mohan itu tanahnya biar wangi dulu. Jangan tergesa-gesa tanam, gitu ya. Juga yang sudah di video-video yang Ki Mohan kerjakan bersama Mas Kurdi itu. Persiapan teknologi persiapan lahannya itu kamu semak kembali videonya. Sudah ada itu ya, adik-adikku ya. Terus kalau Ki Mohan selama ini nggak pakai kapur dolomit, harusnya kapur dolomit itu dipakai di mana Ki? Gini jawaban Ki Mohan. Karena kapur dolomit itu untuk menetralkan pH
kita berarti tanah itu yang tanah asam, tanah itu yang tanah kecut, dengan bahasa Kimohan ya, tanah kecut belum wangi. Nah kira-kira tanah kecut yang belum wangi itu kira-kira kalau topografi Indonesia di bagian mananya Ki? Biasanya adik-adikku itu di MDPL yang rendah. Contohnya rekan kawan sedulur tani kita kira-kira yang ada di Banyuwangi, kira-kira yang ada di Situbondo, Bondowoso, di Jember, itu kan datarannya rendah. Rekan kita, sedulur kita yang di Kalimantan, bahkan sebagian di Papua juga ada yang dataran rendah, yang sudah terkoneksi pada WA-nya Mas Kudi dan sempat mengirim gambar lahannya. Waktu itu tanam banyak sekali, 1 hektar lebih, tiba-tiba pohon daun jeruknya ini menguning. Setelah itu Kimohan suruh untuk mendalamkan drainase. Alhamdulillah saat ini sudah laporan sama Mas Kudi sembuh jeruknya. Ya, berarti penggunaannya itu kebanyakan di MDPL yang rendah, yang mana tanahnya itu nggak bisa kering gitu loh adik-adikku. Ya, oke, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan kamu. Terus pertanyaan yang kedua, metode, wah ini juga dari kepramukaan ini, metode tokongan apakah benar jeruk mudah stres Ki? Metode tokongan itu apa Mas Kudi? Kalau dengan bahasa kita diumpeng ya? Iya. Metode umpeng atau tokongan itu ibarat kita tanam, itu seperti kita itu tanam di pot. Jadi manakala dia panas, cepat stres, manakala dia mendapat air, mengkonsumsinya berlebihan. Itu. Jadi mudah stres dan mengkonsumsi air berlebihan, apalagi kita mumpuknya banyak, yaitu walaupun sudah kecil kayak gini, jeruk ya sudah keluar bunganya, itu loh. Kalau kecil sudah keluar bunga, ya rugi kita. Nanti jeruk pasti kerdil. Itu ya, nggak bisa perkembangan bagus itu nggak bisa. Kalaupun bisa lama, begitu ya. Dan bisa juga menjawab pertanyaan kalian yang kalian maksud. Ini juga, ini dari subscriber ya Mas, yang angka 3 dari subscriber ya Mas Kudi? Iya. Dari subscriber Mas Kurdi yang punya akun @ulil_amri yang ditanyakan masalah jeruk pecah-pecah. Nah, itu tadi ada hubungannya Mas Ulil ya. Jeruk pecah-pecah itu ya begitu. Temperatur tanahnya berubah-ubah. Termasuk tadi yang metode tanamnya, metode tokongan diumpeng kayak gunung gundukan itu. Itu mudah sekali berubah-ubah temperaturnya. Itu juga bisa membuat jeruk itu kalaupun sebesar bola bekel tiba-tiba meletek, melecer. Tuh. Ini dari pertanyaan yang keempat. Ini subscriber Mas Kudi ya? Iya. Ini juga dari subscriber yang punya akun @AgusHidayat. Halo Mas Bro. Selamat pagi Mas Bro ya. Dari akun @AgusHidayat. Ki jeruk umur 2 tahun belum ada drainasenya. Kira-kira bisa nggak dikasih drainase? Waktu itu sebenarnya walaupun Mas Kurdi belum nulis ini Mas, seingat Kimohan sudah Kimohan balas loh waktu itu. Waktu itu saya suruh nonton di video yang jeruk kecil sudah berbuah itu. Begini Mas Agus Hidayat ya. Untuk jeruk umur 2 tahun belum ada drainase. Begini. Ini jawaban Kimohan, mudah-mudahan jenengan bisa menerimanya. Manakala jenengan tanam jeruknya itu agak lebar, kira-kira 4x4, langsung saja didalamkan sekitar nggak usah 10, nggak usah 15. Langsung 30 berani Mas Kudi ya? Berani. Langsung didalamkan 30 cm.
nanti di tahun depannya setelah panen didalamkan lagi 30 cm lagi, sudah mentok 2 kali jadi 60 cm. Manakala jenengan tanamnya agak lebar. Kalau jenengan tanamnya agak rapat, kan tajuk sama tajuk sudah saling ketemu, akar sama akar juga saling ketemu. Manakala nanti kalau jenengan duduk, jenengan gali, itu akarnya banyak yang putus. Boleh putus, tapi jangan melebihi 20% menurut Kimohan. Makanya harus bertahap. Nanti kalau jenengan tanamnya kurang lebar, jangan 30 cm galinya. Kira-kira berapaan Mas Kurdi? 10. 10 ya. 10 cm. Nanti tahun depan lagi 10 cm. Tahun depannya lagi 10 cm, begitu. Bertahap. Kalau kita langsung dalam, itu akhirnya kita banyak memutus akar, nanti jeruk akan stres. Begitu Mas Agus yang punya akun Agus Hidayat. Ini jawaban dari Kimohan. Itu saja, terima kasih karena ini juga membagi waktu saudaraku. Kimohan juga akan pengambilan pupuk ini. Saya akhiri sekian dulu, mudah-mudahan pertanyaan jenengan semua bisa terjawab pagi ini, dan mudah-mudahan entah sedikit banyak, entah sebutir bayem bisa menjadikan ilmu buat jenengan semua. Begitu saja, terima kasih. Untuk yang terakhir kali, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum. Santi. Aum.